Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas sistem operasi kami. Anggotanya ada Andika Syahroman, Asmat Ubaidillah, Putra Ibrahim, Muhammad Rian Saputra, dan Dito Akwan Zufar Altov. Latar belakang: Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis atau distribusi Linux, atau sering dikenal sebagai distro. Berbasis Debian dan kaya akan fitur dalamnya. Sistem operasi Ubuntu bersifat open source, sehingga bisa digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Untuk ini kita skip dulu. Kita langsung saja ke tutorial ya. Pertama-tama teman-teman download VirtualBox-nya di web browser teman-teman masing-masing. Setelah itu kita open VirtualBox-nya, pencet next. Terus kita proses instalasi VirtualBox-nya, next juga. Terus kita lanjut proses instalasi, klik yes. Selesai pengecekan instalasi, klik yes juga. Terus menunggu memproses instalasi. Setelah itu instalasi berhasil, klik finish. Nah, teman-teman buka aplikasi Oracle FM VirtualBox Manager, pilih New. Terus membuat nama folder dan memasukkan ISO. Folder nama kami Ubuntu 18.04. Terus ISO-nya kita pilih yang ini. Atur memory size tujuannya merupakan virtual RAM. Nah, di sini Anda bisa mengatur memory size dari 4 MB sampai 16.304 MB. Nah, saya merekomendasikan Anda untuk mengatur memory size-nya di 1204 MB. Create virtual hard disk sebagai hard disk penyimpanan sistem operasi Ubuntu server. Di sini Anda bisa mengatur create virtual hard disk-nya dari 4 MB sampai 2 TB. Nah, saya merekomendasikan Anda untuk create virtual hard disk-nya di 10 GB. Pilih ISO Ubuntu server yang akan digunakan dan telah di-download sebelumnya. Nah, cara pilih ISO-nya itu mencet Stores dan atau mencet Option Drive. Nah, pilih ISO yang udah di-download, Anda download. Lanjutkan setting VirtualBox, ganti NAT ke Brick Adapter. Pilih, nah yang tadi Brick Adapter ini pilih ininya diganti menjadi Brick Adapter. Nah, pilih interface adapter wireless yang akan digunakan. Nah, pilih name-nya itu wireless NAT adapter. Pastikan semua konfigurasi sudah seperti gambar di bawah agar saat instalisasi Ubuntu akan mendapatkan DHCP IP. Klik Start untuk memulai instalasi Ubuntu server. Pilih bahasa yang akan digunakan, yaitu Indonesia. Nah, Anda bisa menggunakan bahasa dari Eropa, Amerika, atau dari negara lainnya. Pada identifi keyboard, atur sesuai default dan klik Done. Selanjutnya pilih basis instalasi. Setelah itu pada network connection, Ubuntu akan mendapatkan DHCP IP karena telah diatur sebelumnya di langkah 9 sampai langkah 12. Pada konfigurasi proxy, defaultkan saja dengan klik Done. Pada konfigurasi mirror, di-defaultkan saja dengan klik Done. Dan selanjutnya pada file system setup, di-defaultkan dengan klik Use and Entry Disk. Lalu pada file setup bisa dipilih file yang sudah tersedia. Selanjutnya pada file setup selanjutnya, klik Done. Setelah itu, pada profile setup isikan data sesuai dengan kebutuhan dan masukkan password yang sudah dibuat.
Pada SSH Setup, jika muncul pop-up seperti di bawah ini, maka tekan spasi sehingga muncul X dan pilih Done. Proses instalisasi berjalan dan pastikan laptop yang di wadah VirtualBox terkoneksi dengan internet. Jika muncul instalisasi komplit menunjukkan bahwa seluruh proses instalisasi sudah berjalan lancar, silakan reboot. Setelah pilih reboot, maka Ubuntu akan melakukan restart. Ubuntu server siap untuk digunakan, silakan masukkan username dan password yang sebelumnya telah dibuat. Ubuntu server siap untuk dikonfigurasi menjadi web server. Install web server dan konfigurasi lakukan update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update. Install web server dan konfigurasi install apache 2 dengan perintah sudo apt install apache 2. Sudah masuk IP 192.168.1.116. Sekarang kita cek apakah sudah bisa terkonfigurasi atau belum. Kita mengecek di komputer client dengan memasukkan IP yang sudah kita lihat di web server 190. Kita masukkan IP-nya 168.1.16 ya. Oh, ini sudah terhubung dan sudah terkonfigurasi untuk servernya selanjutnya dengan klien. Selanjutnya kita bagaimana menggunakan FTP atau File Transfer Protocol dengan menggunakan software ProfTPD yang ada di Linux, dan untuk kliennya nanti menggunakan FileZilla. Kita masuk dulu ke root dengan perintah sudo su. Masukkan, oh sudah masuk ya. Selanjutnya sebagaimana yang tadi di modul ya, itu kan disuruh untuk menginstal dulu Apache-nya dan menginstal ProfTPD-nya dengan perintah sudo apt install ProfTPD seperti ini. Jika belum ada yang menginstal, ya karena di sini sudah diinstal, maka kita langsung saja. Kalau ProfTPD-nya sudah diinstal, kita lihat statusnya dengan perintah sudo systemctl status. Dan di sini statusnya sudah aktif running. Kita masukkan perintah sudo nano etc. Oh, ingat ya, di sininya slice dulu, terus ProfTPD slice ProfTPD ini titik conf. Kita masuk ke config ProfTPD. Di sini kita ubah saja yang port ya. Kalau yang teman-teman, kalau misalkan di sininya masih tagar, itu bisa dihapus saja tagarnya. Kita gunakan port 2021, namun defaultnya biasanya itu 21. Selanjutnya yang dirubah adalah anonymous ya. Di sini kita anonymousnya home user. Jadi nanti si user yang di bawahnya itu mengakses folder user yang sudah ditentukan di sini ya.
Jadi kalau misalkan teman juga masih tagar, dihapus saja tagarnya, terus masukkan home user. Kita misalkan menggunakan user Baim ya. Lalu untuk Baim nanti akan mengakses folder home user. Selanjutnya Anonymous-nya juga di tagarnya dihapus saja. Selanjutnya jangan lupa kita pencet Ctrl X untuk menge-save. Lalu kita tekan Y dan enter. Selesai. Lalu kita buat user terlebih dahulu. Add user Baim. Kita buat passwordnya. Untuk mengkonfirmasi lagi passwordnya, ini kita lewatkan saja ya, untuk full name, room number, work phone, home phone, dan order. Setelah kita tekan Y, user sudah dibuat dan kita lihat user yang sudah kita buat. Oh sebentar, ini di folder kelompok. Oh, kita ke CD home terlebih dahulu, baru kita gunakan perintah ls untuk melihat user. Sudah ada ya, di sini ada user Baim ya. Terus untuk user itu nanti Baim itu mengakses directory user. Selanjutnya kita buat dulu perintah chmod ya, untuk bisa mengakses sebuah folder user. Selesai. Selanjutnya coba kita tes di FileZilla. Oke, selanjutnya kita buka FileZilla kita ya untuk login. Hostname-nya tadi ya sudah kita cek, 192.168.1.16. Kita tadi udah masukkan username-nya, masukkan password juga, portnya tadi yang ditentukan di FTP tadi ya. Oke, ini sudah masuk ya di folder Baim. Selanjutnya kita masuk, kalau kita mau upload file di user juga bisa ya, karena di user ini tadi sudah diberikan hak akses untuk semuanya, jadi semuanya bisa untuk mengeksekusi, untuk menulis atau menghapus file seperti itu. Selanjutnya kita misalkan kita mau upload file ya di komputer kita ya, upload file, misalkan upload file Baim HTML, kita upload di folder user. Oke, file Baim sudah terupload dan mari kita cek di file kita ya. Selanjutnya kita cek apakah masuk file yang tadi kita transfer di servernya. Kita masuk tadi ke user ya, home cd /home/
user. Sudah masuk ya, coba kita ls. Sudah masuk, ini ada file baim ya, yang tadi kita pindahkan ya dari komputer klien ke server. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau sebuah usul, bisa diajukan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena itu gratis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.